menikmati kuasa di dalam perjamuan kudus. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11, kita mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Jadi pewahyuan tentang perjamuan kudus itu Paulus terima langsung dari Tuhan, saudara. Dia tidak kutip dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal di Injil-Injil itu ada juga peristiwa bagaimana Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir mengambil roti, memecahkan roti. Tapi dia dapatkan langsung dari Tuhan dan Tuhan kasih pewahyuan khusus buat Paulus untuk diajarkan buat kita hari ini. Dan dari sini kita bisa mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini, saudara. Amin. Ya. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu kita lakukan menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Peringatan akan apa? Mari kita baca terusnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika kita mengambil atau menerima perjamuan kudus, kita sedang memberitakan apa? Kematian Tuhan. Ya, kalau minggu lalu saudara ikuti persepuluhan, itu kita sedang menyaksikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Betul? Ya, ketika Abraham memberikan 1/10, dia sedang memberikan kesaksian bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Minggu lalu kita belajar itu juga di Ibrani pasal 7. Sikap hati kita ketika kita mengembalikan atau memberikan persepuluhan, kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan itulah Tuhan yang hidup. Bahwa hidupku itu bukannya dari aku, tapi semuanya dari Tuhan. Tapi ketika kita mengambil atau menerima perjamuan kudus, kita sedang memberitakan apa? Kematian Tuhan. Amin. Sampai kapan? Sampai ia datang. Artinya perjamuan kudus itu tidak akan ada setelah Yesus datang. Perjamuan kudus ini hanya kita lakukan sampai Tuhan datang. Amin. Demikian juga dengan persepuluhan, itu juga hanya sampai Tuhan datang. Nanti waktu kita di sorga, tidak ada lagi itu persepuluhan, tidak ada lagi perjamuan kudus, saudara. Nah, kita mau belajar kenapa kita lakukan ini hanya sampai Tuhan datang. Ya, tujuannya untuk apa? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak, katakan cara yang tidak layak. Ya, jadi bukan orangnya yang tidak layak. Seringkali kita salah paham bahwa kalau kita mengambil perjamuan kudus, orangnya yang harus layak. Tahukah saudara bahwa tidak ada satupun kita yang layak sebenarnya kalau kita andalkan kebaikan kita. Kalau kita andalkan, kalau aku harus benar dulu baru aku bisa ambil perjamuan kudus. Tidak ada dari kita yang layak, saudara. Satu-satunya syarat untuk kita layak adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak layak. Kenapa kita tidak layak? Karena kita manusia. Pasti saja ada kegagalan dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan mau bilang ini, bukan soal orangnya. Bukan soal siapa dirinya. Kalau engkau lahir baru, engkau bisa ambil perjamuan kudus. Ya. Bukan soal engkau layak atau tidak layak. Ketika engkau tahu engkau tidak layak, engkau layak untuk ambil perjamuan kudus. Tetapi cara yang layak, maksudnya apa? Nanti kita belajar, saudara. Ketika barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu tiap-tiap orang hendaklah menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi ini menguji dirinya bukan menguji layak tidaknya, tapi caranya dia. Sudah benar atau belum? Ya. Kalau caranya benar, nah kita akan dapatkan berkat dari perjamuan ini. Nah kita akan sama-sama belajar nih caranya, tapi saya akan jelaskan dulu. Next, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui, garis bawah kata mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, hukuman ini apa saudara? Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit dan tidak sedikit yang, ini ayat disalah mengerti, kalau saya salah ambil, saya ambil dalam keadaan saya berdosa, saya tidak layak, waduh saya bisa sakit, saya lemah, dan saya meninggal. Saudara, kita seringkali punya pemahaman seperti itu. Ada? Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ya, kira-kira kalau saudara dalam keadaan sehat nih datang. Terus kalau saudara dengar, kalau saudara ambil, saudara dalam keadaan salah atau berdosa, saudara bisa sakit, meninggal, dan celaka. Saudara berani ambil tidak? Saudara berani ambil tidak? Kalau saudara sehat ini, saya sehat datang ke gereja nih, saya tidak ada sakit apa-apa. Tapi gara-gara saya ambil saya bisa sakit, lebih baik saya tidak ambil. Kira-kira saudara tiap minggu berani ambil tidak? Saudara tidak akan berani ambil. Udah lewat aja. Saya sehat kok. Betul? Akhirnya saudara tidak dapatkan berkat dari apa yang sebenarnya Tuhan siapkan buat hidup saudara. Karena salah paham. Jadi gini saudara, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira kalau saudara tidak ambil perjamuan, saudara bisa lemah tidak? Saudara bisa sakit tidak? Saudara pasti meninggal tidak? Jadi, saudara mau ambil tidak ambil? Saudara alami tidak? Jadi yang Paulus jelaskan sebenarnya gini saudara. Manusia itu sejak jatuh dalam dosa, manusia itu, saudara tahu Adam tuh, manusia itu hari ini saudara hidup dalam keadaan seperti hari ini saudara tahu, saudara suka atau tidak suka, kita sebagai manusia keturunan Adam, kita pasti mengalami kelemahan, sakit dan pasti meninggal. Betul tidak saudara? Betul saudara, karena apa? Tuhan itu tidak pernah merencanakan sakit sebenarnya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan sakit penyakit. Tuhan juga tidak pernah merencanakan manusia meninggal. Apa penyebab manusia sakit? Sebabnya cuma satu, salah makan. Manusia salah makan itu gara-gara Adam dan Hawa. Apa? Kegagalan manusia apa? Salah makan. Kelihatannya simple. Masa cuma segara-gara salah makan kok kita semua kena efeknya, akibatnya. Hari ini kita semua bisa sakit, kita bisa mati. Ini gara-gara Adam nih, dia salah makan ini. Salah makan, makanya cara Tuhan memulihkan dengan ubah cara makan kita. Amin saudara. Mungkin saudara pikir, apa hebatnya makan ini roti dan anggur? Ini roti biasa, ini anggur biasa. Apa hebatnya? Saudara jangan pikir saudara, manusia gagal juga gara-gara salah makan saudara. Pohon pengetahuan baik dan jahat harusnya makan pohon kehidupan. Nah, perjamuan ini tubuh dan darah Yesus, inilah pohon kehidupan. Tuhan ubah, Tuhan pulihkan hidup manusia dengan ubah cara makannya saudara. Tuhan itu tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Sakit penyakit itu datang karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Katakan amin. Dunia yang sudah jatuh hari ini mengakibatkan ada bencana alam. Ada kerusakan-kerusakan alam di mana-mana. Dan saudara, manusia mau berusaha sebaik apapun. Dunia ini tidak bisa pernah akan ke arah yang lebih baik. Kita hidup di dalam sistem yang udah hancur hari-hari ini saudara. Kita hidup di dalam keadaan dunia yang memang penuh dengan bencana. Saudara tahu itu dari mana? Itu dari kejatuhan manusia. Karena hari ini Tuhan itu belum ambil kuasanya semua untuk mengatur dunia. Kalau Tuhan yang atur semua, tidak ada namanya bencana. Nanti Tuhan akan siapkan langit baru, bumi baru. Kita akan dikasih tubuh yang baru. Di situ tidak ada sakit penyakit, di situ tidak ada bencana alam, di situ tidak ada kecelakaan. Semuanya baik saudara. Tapi selama kita hidup hari-hari ini, di masa-masa ini, apalagi di masa-masa akhir menjelang kedatangan Tuhan, dunia akan semakin hancur, dunia akan semakin gelap. Ya,
Sakit penyakit mulai muncul begitu banyak, variasinya tambah banyak. Bencana alam di mana-mana. Itu keadaan yang tidak bisa kita hindari, saudara. Dunia yang sedang kita tinggal hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tuhan tidak pernah hukum kita dengan sakit penyakit. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyembuhkan sakit penyakit. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kalau saudara mengalami sakit, saudara bilang, ini Tuhan sedang uji saya. Ini Tuhan sedang hukum saya. Tuhan tidak pernah hukum kita dengan sakit penyakit, saudara. Tapi dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Waktu dia naik di atas kayu salib, saudara. Nah, disitulah ada kuasa yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara tahu bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan Yesus, waktu ada di bumi, saudara. Orang sakit maksudnya. Kira-kira ada yang ditolak sama Tuhan Yesus? Saudara pernah baca di Alkitab, ada orang sakit ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, kamu doa puasa dulu. Kamu pergi pelayanan dulu. Kamu kurang benar. Kalau kamu sudah benar, baru datang ke sini aku sembuhkan. Ada seperti itu? Tidak, saudara. Semua orang sakit yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Amin. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Sifatnya, karakternya. Amin, saudara. Dia tidak pernah kasih kita sakit penyakit, tapi dia mau, saudara, sehat. Ayatnya di mana? Mari kita buka 3 Yohanes pasal ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik. Kata baik-baik ini dalam bahasa Inggrisnya prosper. Prosper itu artinya makmur. Saudara, Tuhan itu ingin saudara makmur. Ada yang berkata, wah ini di gereja ini diajarkan, wah berkat-berkat, hati-hati loh. Saudara, Injil kasih karunia. Injil itu bukan Injil tentang berkat. Injil itu bukan Injil tentang kekayaan, bukan Injil tentang kesehatan. Injil itulah Injil kasih karunia. Tapi hasilnya Tuhan ingin saudara diberkati, Tuhan juga ingin saudara hidup dalam kesehatan. Tidak ada yang salah, engkau diberkati secara finansial. Amin, saudara. Jangan merasa berdosa ketika engkau diberkati secara finansial. Yang masalah adalah ketika hati saudara melekat dengan kekayaan. Amin. Jadi tidak ada yang salah, saudara. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat. Ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam, saudara. Tuhan ingin saudara sehat. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan ingin saudara sehat. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa ini penting? Karena kalau saudara tidak percaya Tuhan ingin saudara sehat, saudara percaya Tuhan masih kasih saudara sakit penyakit. Waktu engkau sakit, engkau tidak berani datang sama Tuhan. Engkau ragu untuk datang sama Tuhan untuk minta kesembuhan. Amin, saudara? Karena engkau pikir ini Tuhan yang kasih sakit. Tapi kalau kita lihat orang yang berkata Tuhan kasih sakit, mereka juga ke dokter tuh. Kalau ke dokter kan berarti melawan kehendak Tuhan dong. Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit. Tapi Tuhan mau sembuhkan sakit penyakit saudara. Dia Tuhan yang mau engkau sehat. Saudara tahu berkat terbesar kedua setelah keselamatan apa? Kesehatan. Ada yang berkata keluarga yang bahagia. Saudara, kalau saudara mau keluarga yang bahagia tapi saudara terbaring di tempat tidur, pasang selang kiri kanan, mau omong saja susah. Bagaimana, saudara? Berkat terbesar kedua setelah keselamatan adalah kesehatan. Amin, saudara. Bukan finansial. Saudara mau punya uang 1 triliun, tapi kalau saudara terbaring, pasang infus kiri kanan, tidak bisa makan. Makan cuma bisa makan bubur. Diinfus terus, apa gunanya, saudara? Tidak ada gunanya. Berkat terbesar itu kedua setelah keselamatan adalah kesehatan. Amin. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman itu tidak akan menimpa kita. Hukuman ini bukan mati masuk neraka, saudara. Ya. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, maksudnya kalau kita salah cara makan, kita pasti akan mengalami yang namanya gampang sakit, ya kan? Terus bisa meninggal sebelum waktunya. Sebenarnya kita mau meninggal sebelum waktu kita meninggal. Ada yang mau? Saya percaya kita semua mau umur panjang, betul? Ya. Nah, artinya gini, saudara, ya. Maksudnya kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya mungkin kita bisa sakit-sakitan, kita mungkin bisa mati sebelum waktunya, ya.
Nah, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Maksudnya apa? Apa yang dunia alami hari ini, kita hidup dalam sistem dunia ini, ya. Kita dididik dengan cara apa? Supaya kita melakukan dengan cara yang benar. Supaya kita tidak alamin itu. Maksudnya apa? Kita kembali ke ayat 30, saudara. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, ada satu kata yang hilang, saudara. Di sini dikatakan, for this reason. Artinya apa? Karena alasan inilah. Karena satu alasan, karena this ini tunggal. Karena alasan inilah, banyak yang lemah, sakit di antara kamu dan bahkan meninggal. Alasan apa itu, saudara? Nah, alasan inilah yang mau kita belajar hari ini. Kalau kita tahu alasan ini kita bisa belajar daripadanya, maka kita juga tidak akan ngalamin apa yang dialamin. Saya percaya tujuan Tuhan bukan berarti kita tidak akan meninggal, tapi Tuhan ingin kita tidak gampang sakit, kita tidak gampang lemah, tapi kita punya umur panjang, kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa lakukan banyak hal buat Tuhan. Amin, saudara. Nah, for this reason, untuk alasan inilah. Alasan ini apa, saudara? Alasan ini yang mau kita gali. Itu di ayat 29. Itu kunci daripada pasal ini, saudara. Di pasal ayat 29 dikatakan gini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Hukuman. Artinya kalau kita balik ini, kalau barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, maka dia akan mengalami berkat daripada apa yang dia ambil. Amin, saudara. Berkatnya apa? Saudara tidak gampang sakit, saudara kuat, dan saudara tidak meninggal pada sebelum waktunya. Sebenarnya kita mau umur panjang. Saudara mau umur panjang, kita sama-sama belajar ini, saudara. Waktu saya pelajari lagi, waktu saya gali lagi, saya bilang, Tuhan, buat saya menghargai apa yang sudah Tuhan siapkan buat gerejamu. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih buat gerejamu melalui perjamuan ini. Tapi seringkali kita tidak mengerti, sehingga apa? Kita tidak alamin apa yang Tuhan siapkan buat kita. Kita takut untuk ambil itu. Tapi hari ini saya berdoa, setiap kita yang pulang dari tempat ini, kita dapatkan satu pewahyuan. Kenapa kita lakukan perjamuan kudus? Bahkan kenapa kita lakukan itu setiap minggu. Jangan saudara lakukan itu dan saudara tidak alamin apa-apa. Jangan saudara lakukan itu tanpa pewahyuan. Jangan saudara lakukan itu saudara tidak menikmati apa-apa. Minta sama Tuhan, setiap kali engkau lakukan itu, engkau dapatkan berkat dari apa yang sudah Tuhan siapkan buat hidup saudara. Amin, saudara. Kata mengakui itu dalam bahasa aslinya diakrino. Katakan diakrino. Itu artinya to separate truly. Artinya apa? To separate itu memisahkan. Kata dia itu kan, ya dia itu dibagi. Ya, kata dia itu memisahkan. Apa yang dipisahkan? Waktu saudara ambil perjamuan, ada beberapa elemen yang saudara ambil. Ada tubuh dan darah. Ada roti, ada anggur. Seringkali kita ambil tuh, kita hantam saja. Kita tidak mau tahu. Ya sudah, pokoknya ambil saja. Apapun yang terjadi, ini kan cuma liturgi. Kita tidak lakukan itu dengan kita mengakui. Kita memisahkan, kita mengerti apa fungsi daripada tubuhnya, apa fungsi daripada darahnya. Nah, hari ini saya mau ajar kita, waktu kita ambil perjamuan, kita tahu tubuhnya itu untuk apa, darahnya itu untuk apa. Waktu engkau tahu dengan benar kenapa dia memberikan tubuhnya, kenapa dia mencurahkan darahnya, itulah dikatakan engkau mengakui tubuh Tuhan. Waktu engkau mengakui tubuh Tuhan, engkau dapatkan pewahyuan itu, engkau dapatkan puasa berkat daripada perjamuan kudus yang engkau lakukan setiap kali. Amin, saudara. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Apa sih fungsi daripada roti atau tubuh Kristus itu, saudara? Yesaya 53
ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh apa? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara tahu bilur-bilurnya apa? Bilur ini stripes. Bahasa Inggrisnya stripes. Stripes itu apa? Stripes itu garis. Saudara tahu, kalau kita ke Israel, setiap kali kita mau makan Paskah, mereka punya perayaan Paskah, kita selalu dikasih yang namanya roti matzah. Katakan matzah. Saudara tahu bentuknya seperti apa? Kotak, dan ini ada garis-garis. Dan dibuat angus. Angus. Kenapa dibuat angus? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu tidak beragi. Ini tidak ada raginya. Tapi mereka tidak tahu ini gambaran daripada apa. Tapi kita bersyukur hari ini kita tahu. Garis-garis itu stripes. Ini adalah gambaran tubuh Yesus Kristus. Waktu dia disiksa, saudara. Itu disiksa bukan pakai rotan, pakai apa? Itu pakai cambuk, di ujungnya itu ada tulang, duri. Dan setiap kali itu ditancapkan, ditarik, saudara. Itu daging Yesus itu tertibik sampai tulang-tulangnya kelihatan. Nah, tulang-tulang itu yang kelihatan itulah stripes. Itulah bilur. Dan angus ini karena apa? Ini gambaran dia menerima penghukuman. Dia ambil semua murka itu. Panas, api itu. Saya tahu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakit saudara sudah disembuhkan. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Mungkin ada yang berkata, ada penafsir yang berkata, itu bilur-bilur itu bukan, menyembuhkan itu bukan sakit secara fisik, itu sakit secara rohani. Ya kan? Itu ada yang pemahaman yang berkata, karya Kristus itu bukan tidak termasuk tentang fisik, finansial, tentang semua. Itu cuma, karya Kristus itu cuma buat kita mati masuk surga, itu saja. Nah, saudara, saya akan tunjukkan. Salah satu cara kita baca Alkitab, biarlah Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Ya, mari kita buka Matius pasal yang ke-8, ayat 14-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit apa? Ini sakit fisik atau sakit spirit? Ini sakit demam. Ini sakit fisik, saudara. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Nah, ini sakit di dalam spiritnya. Dan menyembuhkan apa? Orang-orang yang menderita sakit. Nah, ini bukan sakit spirit, ini sakit tubuh. Ada yang encok, ada yang pilek, ada yang demam, ada yang stroke, ada yang pokoknya bermacam-macam sakit lah. Dan firman Tuhan bilang apa? Menyembuhkan orang-orang. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa, saudara? Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit. Ini Yesus kutip dari mana? Yesaya 53 dikutip oleh Yesus untuk menjelaskan ada dua jenis penyakit, penyakit roh, tapi juga penyakit tubuh. Amin, saudara. Tuhan bukan hanya mau selamatkan roh saudara, Tuhan juga mau tubuh saudara sehat. Amin. Saudara tahu, waktu orang Israel makan perjamuan pertama kali, itu di Keluaran pasal 12. Mari kita buka Keluaran pasal 12. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mereka makan. Dan ini juga memberikan petunjuk bagaimana kita ambil perjamuan itu, saudara.
Janganlah kamu memakannya mentah. Nah ini bicara anak domba. Anak domba ini kan tipologi siapa? Yesus. Hari ini kita tidak lagi lihat anak domba, tapi Yesus adalah anak domba Allah kita, betul? Waktu mereka lakukan Paskah, mereka makan anak domba. Mereka keluar dari Mesir, sebelum keluar malamnya mereka disuruh makan anak domba. Tapi tidak boleh makan mentah. Tidak boleh direbus juga. Siapa suka sup-sup di tempat ini? Khusus makan anak domba, tidak boleh direbus, tidak boleh mentah. Tapi harus apa? Hanya dipanggang di api. Maksudnya apa? Waktu engkau ambil perjamuan, engkau harus lihat perjamuan ini adalah bicara tentang Yesus yang dihukum di atas kayu salib untuk menanggung setiap sakit penyakit kita. Waktu engkau ambil roti itu, jangan ambil biasa-biasa. Jangan ambil dengan satu sikap, ini kan cuma liturgi biasa. Ambillah dengan satu sikap, Tuhan, aku mengambil ini, aku melihat di atas kayu salib, engkau sudah tanggung setiap sakit penyakitku. Engkau sudah bayar buat sakit penyakitku. Engkau dihukum buat sakit penyakitku. By the way, orang Israel keluar dari Mesir, sudah tahu? Tidak ada satupun yang sakit. Mereka makan itu ini sebelum mereka makan mana. Coba Mazmur 105. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Itu peristiwa malam terakhir. Kematian anak sulung. Mula segala kegagalan mereka, ayat 37. Dituntunnya mereka keluar, membawa perak dan emas. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, dibuat Tuhan kaya mendadak, saudara. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang, jadi waktu dibawa keluar itu saudara, firman Tuhan bilang tidak ada yang tergelincir. Sebenarnya bahasa aslinya bukan tergelincir, tergelincirnya seperti terpleset. Tapi sebenarnya tidak ada yang sakit. Kaki mereka tidak ada yang pincang. Tidak ada sakit penyakit yang kena mereka. Saudara bayangkan, kalau mereka yang lakukan hanya sebagai tipologinya saja. Mereka makan anak domba itu dalam bentuk literal. Mereka ngalamin kesehatan seperti itu. Apalagi kita yang hari ini, Tuhan kasih kita berkat untuk mengerti substansinya, arti sesungguhnya daripada anak domba itu. Melalui perjamuan yang kita lakukan setiap minggu. Kalau engkau lakukan itu dengan benar, waktu engkau lakukan itu, minta sama Tuhan. Jangan cuma lakukan biasa. Engkau lihat, makanya Abraham itu kan dia menerima roti dan anggur. Lakukan setiap kali engkau menerima perjamuan. Yang pertama, waktu engkau ambil roti itu, engkau lihat engkau menerima dari imam besar kita. Engkau bayangkan, engkau lihat dengan kacamata rohanimu. Bahwa setiap kali engkau lakukan itu, Yesus yang kasih engkau tubuhnya. Dan dia tersalib di atas kayu salib, tubuhnya dihancurkan. Saudara tahu, di dalam perjanjian lama, setiap domba yang disembelih, itu tidak ada yang disiksa loh. Tahukah saudara, waktu mereka mau persiapkan anak domba Paskah, ada yang disiksa? Tidak ada, malah disayang-sayang domba itu. Dikurung selama berapa hari di rumah, dijadikan mainan. Ada waktu hari ditentukan, baru disembelih, dikorbankan. Tapi kenapa Yesus sebagai anak domba Paskah, dia harus sampai disiksa? Saudara tahu pada waktu itu hukuman, harusnya Yesus itu cuma pilih salah satu, disiksa atau disalib. Makanya orang penjahat di samping Yesus tidak disiksa, dia disalib saja. Tapi saudara tahu Yesus, dia bukan cuma disalib, dia disiksa. Tubuhnya dihancurkan. Untuk apa? Untuk memberikan kita kepastian bahwa karya keselamatan, karya salib itu bukan hanya bicara tentang kita mati masuk surga. Tapi dia bayar juga untuk setiap sakit penyakit hidupmu. Engkau boleh datang sama Tuhan. Engkau boleh harapkan kesembuhan. Engkau boleh harapkan pemulihan daripada Tuhan. Amin saudara. Bilangan 21. Ini adalah kisah bagaimana orang Israel itu waktu mereka ada di padang gurun, Tuhan izinkan perlindungan itu diangkat, sehingga apa? Ular-ular tedung itu mulai keluar dan menggigit orang Israel. Saudara bayangkan ular tedung itu berbisa, ya, dan banyak mereka yang mati. Dan Musa datang sama Tuhan, Tuhan tolong, kalau Tuhan tidak tolong habis ini Tuhan.
Ini ular berbisa, bisanya mematikan. Tuhan bilang apa sama Musa? Perhatikan. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini Tuhan suruh Musa lakukan sesuatu yang aneh, saudara. Ayat 9. Maka Musa, tapi Musa taat saudara sama Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Saya tanya sama saudara, ini yang paling masuk akal sebenarnya jawaban Tuhan apa? Kalau kena sakit digigit ular. Kalau saudara jadi Tuhan apa? Musa, cari itu daun-daun, akar-akar di gurun tuh. Rebus itu, minum itu. Betul? Itu lebih masuk logika. Ini sakit apa? Bikin jawaban apa? Tuhan bilang apa? Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kan aneh. Tapi sudah tahu siapa ular tembaga itu? Yesus yang dihukum. Tembaga itu melambangkan penghukuman. Kenapa Yesus dilambangkan ular tembaga? Artinya Yesus itu dihukum di atas kayu salib untuk menanggung setiap sakit penyakit saudara. Maksudnya begini, setiap orang yang terpagut ular, selama matanya melihat pada ular tembaga itu, maksudnya apa? Kalau dia bisa lihat sakitnya itu ada di ular tembaga, maka dia akan sembuh. Aplikasinya buat kita apa hari ini? Setiap kali engkau ambil perjamuan, jangan lakukan biasa-biasa. Lihat kalau engkau sakit, lihatlah di atas salib engkau gambarkan. Maka ini sebagai satu peringatan untuk mengingatkan engkau apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Waktu engkau ambil itu, engkau lihat di atas tubuh Yesus. Waktu engkau sakit, mungkin engkau bilang, aduh beta ada kanker. Kalau engkau bisa lihat kanker itu ada di tubuh Yesus, maka satu penyakit tidak bisa ada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Kalau engkau bisa dapatkan pewahyuan bahwa sakitmu itu sudah ditanggung oleh Yesus di tubuhnya di atas kayu salib, maka sakit itu tidak ada lagi di tubuhmu. Amin saudara. Ini satu kali kesaksian pada waktu itu anak kami yang nomor 2, Elijah, waktu itu usianya masih berapa tahun ya? Waktu itu 5 tahun ya, 6 tahun ya. Waktu itu kita sedang mempersiapkan seminar bersama Pastor Paul waktu itu. Dan Pastor Paul sudah datang, tiba-tiba dia kena demam berdarah saudara. Waduh, kita pusing. Ini mau urus dia sakit demam berdarah atau mau urus seminar. Tapi waktu itu Pastor Paul datang dan dia lakukan perjamuan kudus bersama kami dengan anak kami. Dan singkat cerita, waktu dicek lagi dokter kaget saudara. Loh, ini anak kok sembuh? Dia tidak perlu masuk rumah sakit saudara. Sehingga seminar itu bisa berjalan dengan baik saudara. Saudara bayangkan kalau kita harus urus seminar, kita harus urus anak yang lagi masuk rumah sakit. Aduh pusing saudara. Ya, ayo kita bersama-sama belajar, kita praktekkan, kita ingatkan diri kita lagi. Amin saudara. Nah kita kembali ke Keluaran tadi, pasal 12. Kamu makannya harus dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Kepala ini bicara apa saudara? Kepala ini bicara Tuhan juga tidak mau engkau stres. Waktu engkau makan pikiran Kristus. Waktu mungkin hari ini engkau juga sedang stres. Tuhan juga tidak mau engkau stres. Waktu engkau ambil perjamuan, engkau bilang, Tuhan hari ini mungkin aku stres. Tapi aku mau lihat pikiranmu tidak stres hari ini. Engkau tanggung setiap stresku. Di Taman Getsemani, engkau harus kepalamu berdarah. Engkau stres. Di Taman Getsemani engkau stres Tuhan. Supaya hari ini aku tidak perlu stres. Waktu engkau ambil itu, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau stres Tuhan. Mungkin masalahku belum selesai. Pergumulanku belum selesai. Tapi aku mau pikiranku ada dalam ketenangan. Amin saudara. Terus apa lagi? Kaki, betis. Betis ini di kaki. Kaki ini bicara tentang kekuatan. Ya.
Tadi pagi saya share ada Oma Simamora. Oma Simamora usia udah 88 sudah. Saudara bayangkan usia 88 tahun Oma. Tapi masih bisa naik lantai 3. Gereja kita. Ada kita mungkin usia baru 60, belum 70. Naik udah susah saudara. Kaki sudah tidak kuat semua. Ada yang naik sini udah berat kakinya. Usia saudara berapa? Saya sungguh-sungguh dibuat kagum kepada Tuhan melalui apa yang Oma Simamora tunjukkan saudara. Saya percaya saudara ya, itu juga setiap minggu kita ambil itu. Lakukan dengan cara yang benar. Selalu fokus dengan karya Tuhan. Jadi yang pertama, waktu kita ambil, kita harus tahu apa fungsi daripada tubuhnya. Ya. Yang kedua, apa fungsi daripada darahnya? Coba kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi apa fungsi daripada darah Yesus? Darah Yesus untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi setiap kali kita angkat cawan itu saudara, kita deklarasikan, Tuhan terima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan buat aku 2000 tahun yang lalu. Aku tidak bisa benar, aku tidak bisa kudus dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak mungkin bisa membersihkan dosaku kalau Engkau tidak membasuh aku di dalam darah. Dan setiap kali kita angkat cawan itu, kita deklarasikan, Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang sudah menyucikan dan mengampuni aku. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara diampuni bukan karena saudara baik. Saudara diampuni bahkan bukan karena saudara bisa minta ampun sama Tuhan. Yang menyucikan kita adalah darah Yesus. Dan kapan darah itu tercurah? 2000 tahun yang lalu. Setiap kali kita ambil cawan itu, kita tidak sedang bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan, maukah Engkau mengampuni aku? Tuhan bilang apa? Aku sudah mengampuni kamu. 2000 tahun yang lalu, darahku sudah tercurah. Setiap kali kita angkat cawan itu, kita menghargai Tuhan. Kita menghormati Dia. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan buat aku. Waktu Engkau lakukan seperti itu, Engkau sedang diakrino. Engkau sedang mengakui tubuh Tuhan. Dan waktu Engkau praktekkan itu, kita praktekkan itu. Kita lakukan dengan benar. Firman Tuhan berkata, for this reason. For this reason. Untuk alasan inilah. Kalau kita ambil dengan cara yang benar, kita membalikkan setiap penghukuman itu. Engkau tidak gampang sakit. Waktu engkau sakit, engkau bisa datang sama Tuhan. Engkau bisa punya tubuh yang sehat. Dan engkau juga bisa panjang umur. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Amin.